Halo sobat muda, welcome back with me. Kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang peran Gen Z dan Alpha dan bahasa Indonesia itu sendiri. Saya Andika Fatul Hakim akan membantu kalian dan memberikan sedikit wawasan mengapa sih Gen Z dan Alpha itu sangat penting dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk yang pertama, apa sih peranan Gen Z dan Alpha dalam membentuk masa depan bangsa? Ya, bahasa Indonesia itu sendiri adalah adalah alat pemersatu di tengah keberagaman. Dan generasi muda kita juga bisa peran bahwa bahasa Indonesia tetap relevan di era global. Kita bisa gunakan bahasa Indonesia untuk menciptakan konten yang mendunia dari blog, artikel, jurnal, dan lain-lain. Terus yang kedua, apa sih pentingnya menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas dan kebanggaan? Nah, di dalam video ini kalian harus tahu bahwa negara Jepang, negara Korea itu memiliki kemajuan karena mereka memakai bahasa mereka sendiri di negara mereka tanpa ada campur aduk dari bahasa negara asing. Dan itu juga merupakan sebagai jati diri kita sebagai bahasa Indonesia, agar kita selalu bangga terhadap bangsa ini. Terus juga kayak ajakan gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, baik di dunia kerja, dunia sekolah, dan lain-lain. Dan merupakan sebuah tantangan juga bagi kita agar tidak tergores oleh budaya bahasa lain. Terus yang ketiga ada bahasa Indonesia di dunia digital dan tantangannya. Kadang kita chatting kayak pakai ada campuran-campuran bahasa asing kayak gitu, kayak contohnya WTF, what the fuck gitu kan. Contohnya kayak gitu, itu sebenarnya ya bisa kita lihat sudah kayak kegores budaya bahasa Indonesia kita. Terus solusinya kayak gimana mas? Nah, solusinya ada. Yang pertama kayak ajak seseorang untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia, selalu ingatkan, dan kita juga harus mempunyai mindset yang bangga akan bahasa kita. Terus yang kedua juga gimana sih cara bahasa Indonesia tetap terjaga identitasnya di dunia digital? Nah, caranya kita harus mempunyai atau ciptakan konten digital berbahasa Indonesia yang sangat menarik. Lalu yang di segmen keempat adalah manfaat bahasa Indonesia dalam mengembangkan potensi generasi muda. Maksudnya kayak gimana? Sebagai alat komunikasi yang efektif untuk berjaring di dalam negeri maupun di luar negeri, mendukung karir di bidang kreatif seperti menulis, konten kreator, jurnalis, mempermudah kita memahami budaya lokal sehingga bisa jadi inspirasi inovasi global. Contohnya juga kita bisa bikin startup berbasis kearifan lokal atau konten kreatif yang mengangkat budaya kita ke dunia. Terus yang terakhir adalah aksi nyata untuk melestarikan bahasa Indonesia di kalangan Gen Z dan Alpha. Itu kayak gimana? Jadi gimana sih caranya kita? Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Ciptakan tren positif, seperti membuat konten edukasi berbahasa Indonesia. Yang ketiga, aktif di media sosial. Lalu setelah itu ikut lomba atau kegiatan literasi yang mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Sobat muda, bahasa Indonesia adalah identitas dari diri kita. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan. Kalau bukan kita, maka siapa lagi? Gitu. Sebagai bangsa muda, kita juga harus selalu menjaga budaya-budaya yang telah ada.
Mungkin cukup sekian. Saya Andika Fatul Hakim pamit undur diri.